Selamat pagi. Kabar baik, Kak. Baik, baik. Puji Tuhan, Ya, silakan, Kak. oke, baik. Ya, saudara, hari ini kita merayakan hari kenaikan Kristus. Nah, ini berkaitan dengan saudara ketika Yesus naik ke surga, ya, dia saudaraku menjadi kepala dari gereja dan dia menyediakan tempat bagi kita dan kemudian ya apa yang dia terima dari Bapa, saudaraku, yaitu Roh Kudus, ya dia akan mencurahkan Roh Kudus itu kepada tubuhnya, kepada jemaatnya, saudara. Nah, karena itu saudara, hari ini adalah hari perayaan yang sangat signifikan. Ya, sebentar saya habis mesbah doa ini, saya juga kami sedang ada di Berau. Ya, kami juga akan mengadakan ibadah kenaikan ya Kristus. Jadi doakan kami. Nah, karena itu hari ini saudara di dalam mesbah pagi ini tidak ada tanya jawab karena ya kami semua tim akan siap melayani sesudah ini. Nah, saudara, kita masih dalam tema ya yang minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana kita membangun komunitas keluarga yang terikat janji. Nah, saudara, itulah komunitas kerajaan. Nah, untuk membangun komunitas keluarga yang terikat janji, kita mesti menjadi komunitas keluarga yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, karena tanpa Roh Kudus, saudara, kita tidak mampu membangun keluarga yang terikat janji itu, saudara. Roh Kudus memampukan kita membangun hubungan. Karena itu, saudara, kita mesti mengandalkan Roh Kudus. Nah, sebab itu, mari kita baca beberapa ayat ini. Di dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 32, kita akan lihat 3 ayat ini saja hari ini. Nah, saudara, dikatakan dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Paulus bilang, saudara, kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, kenapa, saudara? Karena Roh Kudus adalah Roh yang adalah Allah sendiri yang akan memampukan kita, saudara, untuk kita bisa menghidupi kehidupan kekristenan kita. Ya, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menjalankan kehidupan kekristenan kita dengan baik. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa, saudara, membangun komunitas keluarga yang terikat janji itu. Ya, karena itu, saudara, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Nah, untuk kita mengandalkan Roh Kudus, kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus. Nah, ini penting. Banyak orang, saudara, tanpa dia sadari, dia mendukakan Roh Kudus terus-menerus. Sehingga Roh Kudus sedih. Nah, kalau Roh Kudus sedih, dia tidak, saudaraku, ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita pasti akan gagal, saudara. Kita tidak akan pernah berhasil. Ya, nah, makanya kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, hal-hal apa yang membuat Roh Kudus berduka cita? Nah, kita mau lihat dalam ayat yang ke-31. Next. Nah, kita lihat ayat ini berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, Paulus berkata, saudara, kita mesti membuang ya sikap dan perbuatan yang dibenci oleh Roh Kudus, ya, yang menduka citakan Roh Kudus. Nah, apa sikap dan perbuatan yang dibenci oleh Roh Kudus, saudara? Hal-hal ini, ya, kepahitan. Orang kepahitan adalah orang yang
ya menyimpan luka-luka sakit hatinya, saudara, terus-terusan. Ya, geram ini adalah orang yang saudara yang tadi itu sakit hati, kemudian saudara dia gemes dan dia saudaraku ingin membalas ya apa yang saudaraku dia alami, saudara. Ya dia ya penuh dengan rasa sakit hati dan dia ingin membalas sakit hatinya itu kepada orang lain. Ya, marah. Kalau kita marah, saudara, kita terbuka untuk serangan iblis. Kita terbuka untuk menjadi tempat untuk iblis celah, untuk iblis bekerja dalam keluarga kita. Ya, kalau kita, saudaraku, bertikai, ya ini pertikaian ini artinya apa, saudaraku? Konflik yang berkepanjangan. Ya, kita banyak keluarga kayak begitu, banyak suami istri, ya pertikaiannya, waduh sampai 2 minggu nggak beres-beres, 3 minggu nggak beres-beres, saudara. Ya, atau fitnah. Ya, fitnah adalah ya saudara kita mengatakan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ya, yang tidak dia lakukan kita tuduh dia melakukan, saudara. Ya, itu fitnah. Kemudian saudara, bukan hanya itu tapi juga segala kejahatan. Nah, kata kejahatan di sini dalam bahasa Yunaninya, saudara, ya itu artinya keinginan untuk melukai orang. Apakah ada keinginan saudara untuk melukai orang? Ya. Nah, ini adalah kejahatan, saudara. Nah, ini adalah hal-hal yang dibenci oleh Roh Kudus yang membuat Roh Kudus berduka cita. Nah, kita harus membenci apa yang Roh Kudus benci. Ya, kalau kita mau sejalan dengan Roh Kudus, kita mesti membenci apa yang Roh Kudus benci. Ya, nah kita sering enggak, kita enggak mau buang sikap dan perbuatan ini. Akibatnya Roh Kudus berduka cita, saudara. Nah, kalau Roh Kudus berduka cita, dia berdiam, dia tidak menolong kita. Wah, gawat, hidup kita gagal, saudara. Ya, nah Roh Kudus membenci ini kenapa, saudara? Karena inilah sikap perbuatan yang merusak hubungan. Roh Kudus itu, saudara, roh yang menolong kita supaya kita bisa membangun hubungan. Roh Kudus senang sama ya sikap perbuatan yang apa, saudaraku, membangun hubungan. Tapi kalau kita mengembangkan sikap dan perbuatan yang merusak hubungan, itu menyedihkan Roh Kudus, membuat Roh Kudus, saudaraku, akhirnya berduka cita. Nah, kita mesti buang sikap dan perbuatan yang merusak hubungan. Nah, sebaliknya, saudara, kalau kita mau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita harus next ya di dalam ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling membangun sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, saudara, kalau kita mau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, ya, kita bukan hanya ya, saudara, jangan menduka citakan Roh Kudus, tapi kita juga mesti menyenangkan Roh Kudus. Ya, nah bagaimana kita bisa menyenangkan Roh Kudus, saudara? Maka kita mesti mengenakan sikap dan perbuatan yang disukai Roh Kudus. Nah, apa sikap dan perbuatan yang disukai Roh Kudus? Sikap perbuatan yang membangun hubungan, yang terbalik sama yang tadi, ayat 31. Nah, saudara, kalau kita punya 3 hal ini, kita, saudaraku, menyenangkan Roh Kudus. Kita kita, saudara, menyukai apa yang Roh Kudus sukai. Hal apa itu, saudara? Ada 3 hal di sini. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, kata ramah di sini, saudara, yaitu hatinya.
hatinya baik, saudara. Jadi ini ya kalau kita lihat beberapa terjemahan paling banyak menerjemahkan ya hendaklah kamu berbaik hati. Ya, orang yang berbaik hati, saudara, orang yang tidak menyimpan hal-hal tadi, yang tidak menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, bahkan hal-hal yang jahat dalam hatinya. Ya, tapi hatinya adalah hati yang baik. Ya, itu maksudnya, saudara. Kalau kita ya mengembangkan sikap hati yang baik, kita menyenangkan Roh Kudus, saudara. Ya, nah, hati yang baik ini adalah sikap perbuatan yang membangun hubungan. Ya, berbeda dengan yang tadi merusak hubungan. Ya, kalau hati kita penuh kemarahan, kita merusak hubungan. Hati kita penuh kepahitan, kita merusak hubungan. Tapi kalau hati kita saudara baik, ya kita punya sikap dan perbuatan yang menghubungan. Ya, nah yang kedua penuh kasih mesra. Nah ini di dalam bahasa Yunaninya, saudara, artinya penuh dengan belas kasihan. Ya, kalau kita hatinya penuh belas kasihan, kita ya sangat ingin mendengarkan isi hati orang. Ya, kita sedih kalau kita melukai hati orang. Jadi saudara, karena hati kita penuh dengan belas kasihan. Nah, saudara, mari kita kembangkan sifat yang penuh dengan belas kasihan. Ya, kalau kita penuh dengan belas kasihan, kita punya sikap dan perbuatan yang membangun hubungan. Ya, dan kalau kita, saudara, telah melukai orang, menyakiti orang, maka kita, saudaraku, menyesal. Kita pasti, ya, saudaraku, mengakuinya. Ya, mengaku dosa kita telah menyakiti orang lain. Dan kita pasti mau saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Ya, nah, maka kalau kita terus-menerus saling mengampuni, saudara, wow, apa yang terjadi, saudara? Maka hati kita pasti hati yang dipulihkan terus. Ya, kita pasti, saudaraku, ya menyenangkan Roh Kudus, saudara. Nah, kalau kita menyenangkan Roh Kudus, saudara, kita tidak mendukakan Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Next, maka Roh Kudus pasti memampukan kita untuk membangun hubungan, ya sehingga kita suami istri, ya tiap hari membangun hubungan yang baik, ya orang tua dengan anak membangun hubungan yang baik, ya anak dengan orang tua membangun hubungan yang baik, ya. Nah, ingat saudara, ya kita harus membangun hubungan ya dari hati ke hati. Next, ya Roh Kudus memampukan kita, saudara, untuk berkomunikasi dari hati ke hati. Ingat, saudara, dalam berkomunikasi suami istri, orang tua anak, ya kita mesti masuk dalam komunikasi yang dalam. Ya, jangan berkomunikasi hanya di tingkat satu. Masih ingat ada dua tingkat komunikasi, saudara. Tingkat satu, komunikasi di permukaan aja, komunikasi topikal. Ya, kita bahas keuangan keluarga, kita bahas visi misi keluarga, kita bahas soal apa, saudara, ya kita mau kemana, mau beli mobil apa, ya mau pindah kemana. Nah, itu komunikasi tingkat dasar, saudara. Komunikasi topikal, otak ke otak, tidak menyentuh hati. Mestinya, saudara, kita belajar berkomunikasi tingkat dua. Tingkat dua itu apa, saudara? Komunikasi dari hati ke hati. Menyentuh hati pasangan kita, menyentuh hati keluarga kita. Ya, nah, seringkali saudara kita tidak berkomunikasi di tingkat dua ini. Ya, nah saya kasih contoh, saudara. Di sini suami-suami mengasihi istrinya nggak, saudara?
Saya yakin ya rata-rata suami ingin mengasihi istrinya, pastilah. Sebab perintah buat suami apa? Hai suami-suami, kasihi istrimu, betul? Betul. Tapi pertanyaannya, istrimu merasakan nggak engkau mengasihi dia? Nah, ini beda. Belum tentu istrimu merasakan kasihmu, saudara. Walaupun engkau ingin mengasihi dia. Nah, kenapa dia nggak berasa, saudara? Karena komunikasi yang kita bangun hanya tingkat 1. Ya, kita tidak berkomunikasi di tingkat 2. Karena kalau komunikasi tingkat 2 ini menyentuh hati. Nah, mari saudara suami-suami, kau harus bergerak dari komunikasi tingkat 1 ke komunikasi tingkat 2 supaya kau bisa menyentuh hati istrimu. Nah, seringkali kalau kita nggak komunikasi di tingkat 2, kita nggak sadar bahwa kita sering sebenarnya telah melukai hati istri kita. Kita nggak sadar loh saudara. Ya, kita nggak sadar tadi ya bahwa hati kita menyimpan kepahitan, kemarahan, kegeraman tadi itu ya saudara. Tapi waktu kita bangun komunikasi tingkat 2, kita baru sadar, iya ya, hati saya ternyata nggak benar. Hati saya tidak baik. Saya menyimpan hal-hal itu. Saya suka melukai istri saya. Kita nggak sadar, saudara. Kita melukai pasangan kita. Makanya mari kita bergerak ke komunikasi tingkat 2 yang lebih dalam. Nah, bagaimana caranya? Ya, bergerak di komunikasi tingkat kedua. Nah, biasakan kita praktek next, saudaraku. Ini yang kita udah belajar minggu lalu. Saya ingin kita ingat lagi, saudara. Ya, membangun komunikasi dari hati ke hati itu, kita praktek, masih ingat, saudara, 2 pertanyaan dan 1 tindakan. Ya, bagaimana caranya, saudara? Nah, ya, kita saling bertanya pertanyaan-pertanyaan ya sebagai berikut. Yang pertama, dari nada suaramu dan sikapmu, sepertinya ada tindakan dan perkataan saya yang telah melukai kamu, benar enggak? Jadi kita tanya pasangan kita, saudara. Nah, kalau benar ada, pertanyaan yang kedua, dapatkah kamu menjelaskan lebih detail bagaimana tindakan dan perkataan saya telah melukai kamu? Ya, dengerin, saudara. Ya, karena ini membawa kita ke komunikasi tingkat 2, menyentuh hati. Ya, kita dengerin. Nah, pasangan kita mulai cerita, ya, terbuka cerita. Ya, ya, dia mungkin cerita, sayang, ketika kamu mengatakan ini yang saya rasakan. Ketika kamu bertindak seperti ini yang saya rasakan. Saya ya merasa kamu melukai saya. Kamu telah ya menyakiti saya. Nah, dari itu saudara, sekali lagi ya, kita jangan saling klarifikasi dulu saudara. Jangan saling saudaraku ya, apalagi menyerang, membalas, jangan. Dengerin. Nah, setelah kita dengerin saudara, kita ambil tanggung jawab untuk bagian kita. Yaitu apa saudara? Kita minta maaf ya. Kita minta maaf, sayang, sorry ya. Saya tidak melihat kesalahan saya. Saya tidak melihat dosa tersebut. Maukah kamu memaafkan saya? Maukah kamu mengampuni saya? Nah, seperti tadi dikatakan, adalah kita saling mengampuni, saudara. Saling mengampuni seperti Kristus mengampuni kita. Nah, kalau kita praktekkan ini, saudara, kita tiap hari, ya, praktek komunikasi hati ke hati, pastilah saudara kita saling mengampuni dan menyebabkan hubungan kita, hubungan yang dekat, hubungan yang intim. Ya, kita pasti tidak ada dosa saling melukai. Kita tidak menyimpan ya kepahitan ini, saudara, tidak menyimpan luka-luka ini lebih dari 1 hari. Nah, lama-lama saudara kita akan hidup
ya, mencapai yang namanya zero konflik. Ya, kita lama-lama saudaraku makin kurang konfliknya. Dan akhirnya saudara, kita merasakan surga di bumi itu saudara. Nah, mari kita terus praktekkan saudara. Nah, bagaimana caranya mempraktekkan ini saudara? Next. Nah, masih ingat saya kasih PR buat semua ya suami istri. Praktekkan ini, saudara. Yang belum menikah bisa praktekkan ini di kompaknya atau di komsel, ya, atau dengan orang yang dekat dengan kita, saudara ya. Kita bisa praktekkan ini, ya. Kalau suami istri ini paling ideal, saudara. Kita praktekkan doa 6 menit setiap hari. Apa itu doa 6 menit, saudara? Kita bagi 3 bagian. 2 menit pertama, kita fokus saling bertanya 2 pertanyaan tadi dan 1 tindakan. Ya, kita saling bertanya suami dan istri. Ya, kemudian kalau kita temukan, wow, ternyata kita sudah saling melukai. Ya, apa yang kita mesti lakukan? Ya, kita ngaku dosa dan bertobat dari dosa saling melukai itu. Ya, kita bertobat, saudara, tiap hari. Bayangkan kalau tiap hari kita mengaku dosa, saudara, hidup dalam terang, kita akan beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Persekutuan kita, koinonia kita, ya, koinonia yang luar biasa. Hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, koinonia yang luar biasa. Tidak ada dosa yang kita simpen. Wow, saudara, apa akibatnya? Hubungan kita hubungan yang luar biasa, ya. Nah, itu 2 menit pertama. Kita saling mengaku dosa, bertobat dari dosa, saling melukai. Nah, kemudian 2 menit kedua, saudara, kita praktek mengucap syukur, ya. Saya dorong saudara yang bisa berbahasa roh, suami istri berbahasa roh, pegangan tangan, saling menatap, doa, saudara, berbahasa roh. Dan 2 menit yang terakhir, saudara, saling memberkati. Suami memberkati istri, istri memberkati suami. Ya, biasanya saya berkati istri saya berkata, Tuhan, aku berkati istriku, aku berkati rohnya, jiwanya, tubuhnya. Tuhan, berkati keuangan istriku, Tuhan. Berkati, Tuhan, usahanya istriku. Berkati pelayanannya, Tuhan. Berkati apapun yang dia lakukan, dia bisa jadi berkat besar buat orang lain. Tuhan, berkati, Tuhan, ya, apa yang dilakukan oleh istri saya. Biar istri saya menjadi istri yang bijak, ya, ibu yang brilian seperti di dalam Amsal 31. Tuhan berkati dia. Nah, demikian juga istri saya memberkati saya, ya. Dan kemudian saudara, kami akhiri dengan doa Bapa kami, ya. Dan waktu kami praktekkan ini, saudara, ini menyelamatkan kami dari konflik-konflik yang berkepanjangan, ya. Kami akhirnya mulai ngalamin zero konflik, saudara. Artinya bukan nggak ada konflik, ya, tapi kita cepat sekali, saudara, membereskan konflik. Makin kurang konflik kita, makin kurang, ya, makin apa, saudaraku, kita hidup dalam hubungan yang intim, yang dekat. Ya, nah, kalau saudara lakukan ini menolong saudara bebas dari segala macam konflik yang berkepanjangan. Nah, kemudian yang terakhir, ya, saudara, saya mau ingatkan saudara, ya, ini buat saudara yang sudah berkeluarga, ya. Nah, lakukan acara keluarga seminggu sekali. Next, ya, saudara, acara seminggu sekali. Terserah, saudara mau ambil Jumat malam, hari Sabtu siang, Sabtu malam, atau Minggu sesudah ibadah. Ya, saya sering lakukan ini hari Senin, saudara, hari libur. Ya, saya dengan biasanya malam dengan seluruh keluarga yang ada, ya, tentunya dengan keluarga yang satu kota, ya. Kalau kecuali anak saudara lagi kuliah di kota lain, ya. Tapi saudara yang bersama-sama di satu kota, kita bisa lakukan ini, saudara.
Ya, apa yang kita lakukan? Nah, ayah ibu dulu kasih contoh berkomunikasi tingkat 2. Ya, ayah ibunya sharing dulu dari hati ke hati. Ayah ibunya saling bertanya 2 pertanyaan, 1 tindakan tadi. Sehingga jadi contoh, anak-anaknya menyaksikan itu menjadi contoh, saudara. Itu akan terimpartasi ke dalam diri mereka. Ya, kemudian setelah itu, saudara, ayah dan ibunya bertanya 2 pertanyaan dan 1 tindakan dengan anak-anaknya. Ya, ayah ibunya bertanya, nah, ya ada nggak kalau minggu ini ya perkataan atau perbuatan papa mama yang telah melukai kalian? Boleh nggak kalian cerita? Nah, mereka cerita, saudara. Biarkan mereka sharing dari hatinya. Dan kita sedang bergerak ke komunikasi tingkat 2. Nah, kalau kita temukan kita telah berbuat salah, saudara, ya kita melukai mereka, kita harus ya minta maaf. Dan anak-anak kita belajar mengampuni kita, kita mengampuni mereka. Dan kalau ini terjadi, saudara, wow, dahsyat sekali. Ya, maka saudara punya hubungan yang dekat dengan keluarga saudara. Ya, akhirnya ya ayah ibunya memberkati anak-anaknya, saudara. Ya, berkati satu-satu anak-anakmu. Ya, jadi saudaraku, ketika kita memberkati anak-anak kita, lihat anak-anak kita bertumbuh luar biasa. Mereka menjadi anak-anak yang berbahagia dan panjang umurnya, saudara. Nah, mari kita mau semangat terus praktekkan ini, saudara. Karena ini yang Tuhan mau kita lakukan dan kita bangun. Ya, mari kita bangun keluarga, komunitas keluarga yang terikat janji, ya, di mana suami istri kita praktek, ya, saling membangun, saudara, saling, ya, saudara, mengasihi, ya, dan kemudian saudara ke orang tua dan anak, ya, membangun hubungan terus, ya, sehingga saudara kita melihat sorga akan kita alami, ya, di keluarga kita. Baik, saudara, itu yang saya mau sampaikan. Saya mohon maaf karena harus, ya, dengan tim kami akan melayani, ya, ibadah kebangkitan. Jadi saya serahkan ke teman-teman yang bertugas. Ya, Puji terima Tuhan, kasih. sampai ketemu.